Sekarang dia bilang nama Yesus itu nama setan, dewa Yunani, nama dewa hibrid. Ya, jadi jangan pakai lagi nama Yesus karena itu bukan nama yang asli. Gini, Katanya Bang. waktu Mikana itu ini ya, Mikana ini kan penghujat agama Kristen. Dia tidak tahu apapun tentang agama Kristen. yang sudah terpengaruh dan akhirnya mereka itu diajarkan harus dibaptis ulang. Namanya baptisan pembaruan yang dibilang itu baptis dalam nama Bapa Yahweh, Yosua Hamasia, Ruach HaKodes, dan harus hapus nama Yesus dari dalam hati. Makanya teman saya udah pada baptis. Apakah Mikana berkapasitas dalam menerjemahkan kitab Masoretic Text? Atau dia tahu bahasa Aramaik? Ya, si Mikana ini kalau dekat saya jewer bulu matanya, ya. Sejenis kodok bancet yang sembarangan ngomong kotor tentang LAI. Ini minta bentar lagi ditegur ini, ya. Semoga nggak cepet-cepet kena ajab ini si Mikana, ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini akan membahas mengenai dari mana penyebutan nama Tuhan Yesus, karena ada salah satu penginjil sesat yang merajalela. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo, Manasya Leba. Halo? Ya, halo Kak Agatha. Makasih udah dikasih gabung, kasih naik. Ada mau ditanyakan, Pak? Ya, saya ada mau menanyakan sesuatu Kak Agatha terkait nama Tuhan orang Kristen. Tuhan Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini yang saya agak bingung Kak, kata dari teman-teman namanya itu Yahweh. Makanya benar nggak ya Kak itu nama Tuhannya orang Kristen itu Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He? Mana Contoh dalilnya? kayak Mikana, ya kan? Kak Mikana dia ngajarin kita katanya nama Tuhannya itu Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh gitu, Pak. Mana dalilnya yang mengatakan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yod-Heh-Vav-He? Dalam Itu katanya, Keluaran 3, dia nggak punya dalil. ayat Dalam Keluaran 3 ayat 14. 14 Keluaran 3 ayat dikatakan, 14 itu. ya, dikatakan di situ adalah Ehye Eser Ehye. Aku adalah aku. Nggak ada Yod-Heh-Vav-He di situ. Sama seperti yang Yesus katakan juga kepada bangsa Israel di dalam Yohanes 8 ayat 58. Dengan kata yang sama, ego emi atau Ehye Eser Ehye. Dalam bahasa Yunaninya itu ego emi. Ego emi itu artinya adalah aku adalah aku. Ketika Musa bertanya, Tuhan, siapakah namamu jika bangsa Israel menanyakan namamu? Allah memperkenalkan namanya sebagai aku adalah aku. Dia tidak pernah mengatakan Yod-Heh-Vav-He, tidak ada. Dalam teks aslinya pun tidak ada Yod-Heh-Vav-He atau tetragramaton itu tidak ada, Bang. Itu. Jadi nama Tuhan kita itu adalah Yesus. Nama Allah kita itu kita sebut sebagai Bapa. Gitu, Bang. Itu dalilnya, Bang. Mikana itu nggak usah didengarkan, Bang. Karena Mikana itu tidak memiliki sumber pengajaran dari para rasul. Gitu. Sekarang saya tanya, Bang. Apakah Yesus memanggil Bapa itu sebagai Yod-Heh-Vav-He? Atau dia hanya memanggilnya Bapa? Karena Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan Bapa itu sebagai Yod-Heh-Vav-He. Tapi Avinu, Bapa, Avi, gitu. Jadi si Mikana ini apa ya aku bilang ya, salah memahami Alkitab. Sok-sok ke Ibrania. Karena gini, Bang,
Kalau memang ada Yod-Heh-Vav-He, mana manuskrip yang mengatakan Allah itu adalah Yod-Heh-Vav-He? Nah, gitu Bang Manasyi. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan Bang Manasyi? Nah, ada satu lagi Kak yang bisa kadang-kadang aku jadi galau ini dengerinnya. Katanya Kak, nama nama yang asli Tuhan kita itu bukan Yesus tapi Yosua Hamasia. Karena katanya kalau nama Yesus itu nama dewa hibrid, nama dewa. Tadi katanya Yunani. Yod-Heh-Vav-He, sekarang Yosua Hamasia. Yang mana yang betul? Makanya ini saya bingung sama Kak Mikana. Dulu masih pakai waktu masih sama saya ya. Kita kan temen dulu. Sekarang dia bilang nama Yesus itu nama setan, dewa Yunani, nama dewa hibrid. Jadi jangan pakai lagi nama Yesus karena itu bukan nama yang asli. Gini, katanya Bang. waktu Mikana itu ini ya. Mikana ini kan penghujat agama Kristen. Dia tidak tahu apapun tentang agama Kristen. Jadi jangan didengarkan. Ya. Yesus itu dari bahasa Yunani Iosos. Dan rasul-rasul saat itu menggunakan bahasa Yunani. Jadi jangan dipercaya dia, Bang. Itu penyesat dia itu. Bid'ah. Itu Bang Manasyi. Jangan diikutin lah, Bang. Silakan Bang Manasyi. Iya, betul. Makasih Kak. Iya. Yang itu yang saya bingung juga gitu Kak. Katanya waktu malaikat itu ketemu Maria dan Yusuf, itu katanya dia ngomongnya pakai bahasa Ibrani Kak. Apa benar? Apa gitu ya? Jadi namanya itu harusnya Yosua Hamasia, nggak boleh pakai bahasa Yunani gitu Kak. Kalau memang demikian, mana Alkitab ya, itu kan tertulis di Lukas. Mana Injil Lukas yang menyebutkan dalam bahasa Ibrani? Silakan tunjukkan aja. Kalau dia cuma main transliterasi, saya juga bisa transliterasi ke bahasa Arab kah, bahasa Jepang kah. Tapi adakah manuskripnya yang menuliskan bahwa Injil Lukas itu dituliskan dalam bahasa Ibrani? Nah, itu Bang. Kalau tidak ada manuskripnya dalam bahasa Ibrani, bagaimana saya percaya omongan dia? Gitu. Silakan Bang. Ya, karena kadang-kadang begini Kak Agatha. Jadi akhirnya juga saya mohon maaf ya Kak Agatha ya. Jadi saya agak bertanya-tanya. Tapi puji Tuhan lah Kak Agatha sudah membantu saya ya menjawab. Tapi ada teman-teman saya juga yang sudah terpengaruh dan akhirnya mereka itu diajarkan harus dibaptis ulang. Namanya baptisan pembaruan yang dibilang itu baptis dalam nama Bapa Yahweh, Yosua Hamasia, Ruach HaKodes, dan harus hapus nama Yesus dari dalam hati. Makanya teman saya udah pada baptis. Iya. Gembalanya namanya Lukas Sutrisno, ya kan? Dia kan sekarang udah speak up nama gembalanya, gerejanya. Nah ini yang saya bingung, berarti kita yang udah pakai nama Yesus ini masuk surga nggak ya? Katanya mereka bilang nggak masuk surga Kak itu. Makanya, waduh, galau banget ini ya. Kira-kira gimana Kak ini Kak Agatha? Silakan Kak. Mikana itu bukan rasul. Bahkan Mikana itu juga tidak tahu seperti apa ajaran rasul. Jadi kita orang Kristen jangan mau terpengaruh oleh pengajar-pengajar sesat seperti itu. Karena pengajar sesat seperti itu Bang, itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. Nih, ayatnya ada di 2 Petrus 2 ayat 10 sampai ayat 12. Nih, saya bacain ya. Jangan diikutin, nanti kita juga akan binasa mengikuti penyesat itu. Nih. Nah, 2 Petrus 2 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ya, ini tentang pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu ya. Nih,
Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, melainkan melemparkan mereka ke dalam neraka dan dirantai dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Ya, saya masuk ke mana ini ya? Nih ya, ayat ke-12. Namun mereka itu, pengajar-pengajar sesat itu ya, sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Ya, itu dia. Jadi mereka itu sama seperti binatang yang menghujat kebenaran. Kebenaran ajaran Yesus itu hanya berasal dari para rasul. Mikana tidak punya ajaran sendiri. Ya, Mikana bukan rasul. Jadi kita tidak perlu mendengarkan si Mikana. Itu aja saran aku, Bang. Dan orang-orang Kristen juga jangan mengikuti pengajar-pengajar sesat itu. Kita itu nanti semuanya akan binasa. Hati-hati. Memang akan ada, Pak. Pengajar-pengajar palsu, ya, itu memang ada di antara kita. Bid'ah-bid'ah itu ada di antara kita. Mereka itu akan membawa kita kepada pengajaran-pengajaran itu tadi. Dongeng-dongeng tadi. Kenapa disebut dongeng? Karena nggak ada dalilnya. Sementara kita tahu manuskrip tertua itu, ya, itu berbahasa Yunani. Mana manuskripnya? Injil Lukas itu dalam bahasa Aramaik atau Ibrani. Mereka ini penghujat. Hati-hati, itu ya. Saran aku, Bapak, jangan lagi mendengarkan orang-orang yang memberitakan Injil yang berbeda daripada apa yang diajarkan Rasul. Gitu. Mereka sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, pengajar sesat itu. Seperti itu, Pak Laba. Teman-teman emang doubling ya? Kok saya nggak ngerasa ada doubling sih di sini? Ini kok katanya doubling. Doubling nggak sih? Enggak kok. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanya, Bang? Saya ada lagi satu, sebenarnya banyak sih, tapi jangan kebanyakan, gak enak juga sih. Masih ada satu, boleh gak, Kak? Satu Boleh, aja. boleh. Silakan. Iya. Nah, ada satu juga yang sangat ini ya. Temanya sekarang tentang itu. Katanya Alkitab Lai itu Alkitab penyesat karena salah terjemahan. Itu gimana, Kak? Contohnya ada roomnya kayak Chris Lee, Tom and Jerry, termasuk Mikana juga Siap. mengatakan begitu, dan Billy Lin dan semuanya. Ya, mohon maaf. Ya, silakan, Kak. Jadi kalau dibilang LA itu penyesat, lantas dia pakai buku apa? Kitab apa yang dia pakai? Pertanyaan saya hanya itu aja. Kalau dia tidak menggunakan kitab yang dari LAI, dia pakai apa? Gitu. Jadi gini, Bang, LAI ini itu adalah terjemahan dari Alkitab apa namanya, yang dari apa tadi ya? Lupa aku namanya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Lupa aku. Bukan. LAI ini adalah terjemahan dari kitab Masoretic Text. Ya, LAI. Saya menggunakan dari kitab yang berasal dari hasil kanonisasi gereja, bapak-bapak gereja, Orthodox Bible Study, gitu ya. Kalau dia bilang LAI ini sesat atau apapun itu yang dia katakan, lalu dia mengambil rujukan terjemahan itu dari mana? Gitu. Karena Masoret ini ngambil LAI ini mengambil terjemahan itu dari kitab Masoret. Gitu. Kalau dia bilang itu sesat, lalu apa yang menjadi dasar? KJV tahun berapa? Masoret tahun berapa? Peshitta tahun berapa?
Tetapi kitab saya, karena saya orang Kristen Ortodoks, acuannya adalah Orthodox Bible Study. Dan itu adalah kitab suci yang dikanon dari abad keempat dalam Konsili Kartago. Kami memiliki kitab yang asli. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau ambil dari Masoret, silakan. Tapi Protestan emang ngambilnya dari sini. LAI itu rujukannya dari Masoret, kitab Masoret. Mungkin ini terlalu tinggi, banyak yang nggak tahu sejarah terjemahan Alkitab atau kanonisasi Alkitab. Itu aja yang saya bisa jawab, Bang Manasyi. Kalau memang benar ini sesat, LAI sesat, apa rujukannya dengan mengatakan itu sesat? Apakah Mikana berkapasitas dalam menerjemahkan kitab Masoretic Text? Atau dia tahu bahasa Aramaik? Ya, si Mikana ini kalau deket saya jewer bulu matanya, ya. Sejenis kodok bancet yang sembarangan ngomong kotor tentang LAI. Ini minta bentar lagi ditegur ini, ya. Semoga nggak cepet-cepet kena ajab ini si Mikana, ya. Gitu aja Pak Manasyi. Dari saya. Makasih Kak Agatha. Sama-sama, Tuhan Ya. berkati. Diberkati selalu Kak Agatha dalam Amin. pelayanannya. Makin luar biasa dipakai Tuhan. Makasih Kak. Amin, amin, amin. Ya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.